لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, dipertemukan kita di siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Taala, insyaallah hari ini sampai hadis keberapa? Hadis yang ke-31. Masih bab as-sabr, ya, kesabaran. Berikut hadis ke-21 bersumber dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa 'an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Anas semoga Allah meridhoinya, ia berkata, marra Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di atas atau di samping sebuah kuburan. Faqala, maka Nabi bersabda, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Ucapan ini disampaikan kepada wanita tersebut. Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Faqalat, maka wanita itu pun berkata, ilaika anna, pergi kau dariku, menjauhlah. Ilaika anna, ini cari wong kene ngaliyo ninggaton, ya. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena sungguh engkau tidak merasakan betapa pedihnya musibahku ini. Walam ta'rafhu, dan dia tidak mengetahui
Musibah apa itu? Faqilalah, ada seorang yang berkata kepada wanita itu, Innahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tadi itu Nabi loh. Yang ngomong tadi itu Nabi. Jadi wanita ini tidak tahu kalau yang lewat dan mengatakan bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah itu adalah Nabi. Cuman wanita ini tidak memperhatikan siapa yang berbicara itu. Dia asal menjawab, membantah suara tersebut ya. Padahal yang menyampaikan itu adalah siapa? Nah, fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita itu pergi menemui Rasulullah, mendatangi pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid 'indahu bawwabin, dan tidak dijumpai di depan pintu Nabi seorang penjaga pun. Faqalat, maka wanita itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam a'rifka." Sungguh aku tidak tahu kalau yang berbicara adalah engkau wahai Nabi. Lam a'rifka, aku tidak mengerti atau mengetahui kalau engkau yang berbicara tadi. Faqal, maka Nabi bersabda, "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Sesungguhnya kesabaran, sesungguhnya kesabaran itu hanyalah 'inda sadmatil ula, yaitu pada pukulan pertama. Sadmatil ula itu pukulan pertama. Sabar yang bagaimana maksudnya? Sabar yang tertinggi nilainya itu pada saat pertama kali ujian itu baru menimpanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz dari Bukhari. Wa fi riwayatin Muslim, dan di dalam riwayat Muslim, tabki ala sabiyillah, wanita itu menangis karena kematian anaknya. Ya, dia menangis di depan kuburan anaknya. Baik. Di situ disebutkan hadis dari siapa, Bu? Nomornya berapa di Bukhari? Berapa? Nomor berapa, Bu? 148. Oh, nomor 148. Ya. Terus Sahih Muslimnya? 926. Yang lainnya dicatat ya. Itu di nomor Pustaka As-Sunnah, itu nomor aslinya ya. Baik. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, bolehnya wanita berziarah kubur.
Yang kedua, diperbolehkan menangis ketika tertimpa musibah. Asal tidak berlebihan. Yang ketiga, tercelanya menangis di kuburan, tercelanya atau makruh menangis di kuburan. Nomor berapa? Tercelanya menangis di kuburan. Karena urusan dunia. Tercelanya menangis di kuburan karena urusan dunia. Kangen itu urusan dunia akhirat. Halo, nangis karena kangen bojo sing mati. Nangis itu kalau di kuburan ingat mati. Itu bukan nangis karena ditinggal mati, kangen. Ya saya masing ngopo.
hadisnya karena apa? Wanita ini ditinggal mati siapa tadi? Suami. Enggak, yang tadi dalam hadis suami. Anak, suami yang kemarin. Tadi loh wanita yang di karena anaknya. Yang keempat, perintah bersabar dalam menghadapi musibah kematian. Yang keberapa? Kelembutan Nabi kepada umatnya. Ketika menghadapi bantahan kembali lagi apa? Kelembutan ketika menghadapi bantahan seorang wanita saat bersedih. Berikut yang keberapa? Diperbolehkan meminta maaf kepada orang yang tidak diterima nasihatnya dengan baik. Nomor 7, Nabi bukanlah raja, tetapi pemimpin umat.
yang rumahnya tidak perlu dijaga. Nomor 8, kesabaran yang tertinggi nilainya adalah ketika saat pertama kali musibah itu menimpanya. Baik. Nomor 1 apa tadi? Bolehnya wanita berziarah kubur. Berdasarkan keumuman dari hadis Nabi, buka Muslim 924. Nabi ketika itu berziarah di kubur ibunya, dan beliau bersabda, berziarahlah kubur kalian, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Silakan. Beliau menangis. Kenapa beliau menangis? Itulah kenapa beliau menangis. Beliau memohon izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya, memintakan ampun bagi ibunya, akan tetapi tidak diperkenankan oleh Allah. Maka beliau menangis, diikuti oleh para sahabat. Kemudian apa yang diizinkan Allah kepada beliau? Fazurul kubur, berziarah kuburlah kalian. Fa innaha tudzakkirukumul maut, karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Secara umum berlaku perintah ini baik laki ataupun perempuan. Baru Nabi melarang, yaitu mereka para wanita yang penghobi ziarah kubur, khusus wanita ya. Kalau laki-laki nggak masalah. Secara umum berdasarkan hadis tadi boleh, tapi kalau hobinya senengane keluyuran nang kuburan, nah itu yang nggak boleh. Namanya zawarat. Zawarat itu apa? Penghobi ziarah. Buka Tirmidzi 1057 kalau nggak 1058. Tirmidzi.
Ayo, silakan. Jilid pertama insyaallah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melaknat anis zawara, terhadap zawara. Siapa zawara? Wanita yang penghobi ziarah. Sekali ziarah boleh. Sekali kan? Sekali. Tidak ada larangan. Dan itu pun harus ditemani dengan mahram. Ini kuburan ini kan sepi kan? Jangan ngelutus deh kan kuburan. Baik, yang kedua. Ya, karena menangis itu merupakan kasih sayang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika putra beliau meninggal, namanya Ibrahim, anak dari Maria Al-Qibtiyah, maka Rasulullah melinakkan air mata, menangiskan. Maka sahabat mengatakan, "Ma hadza? Ini apa ini?" Nabi mengatakan, hadhihi rahmatun minallah. Ini merupakan rahmat kasih sayang dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada anak Adam. Boleh menangis, tapi tidak boleh berlebih. Itu ada di dalam Sahih Muslim itu tentang kematian putra beliau di KBC. Ana lupa nomornya. Sekitar nomor 900 atau 600, 700 ya, 700 berapa? Ya, itu. Jadi boleh menangis asal tidak berlebihan. Apa meneh sing jenenge tangisan Cino. Itu udah berlebihan gak tangisan Cino? Hah? Kenapa kok tangisan Cino? Kok kamu tangisan Hongkong? Karena mereka konsepnya adalah orang yang mati itu harus ditangis, meskipun pura-pura ditangis-tangis, dan tangisannya heboh ya, teriak-teriak. Bahkan bisa jadi kalau perlu ngebon orang lain supaya menangis. Dan ada juga jasa untuk membantu menangis. Ayo tak wangi nangis setino wangi biro. Dikasih ampau. Hah? Dikasih ampau. Iya, jelas. Seperti itu. Itu menurut mereka sebuah sunnah bagi mereka. Sunnah jahiliyah. Katanya itu adalah bukti cinta dan kasih sayang mereka kepada yang mati, menunjukkan bahwa dirinya merasa sangat kehilangan. Padahal bisa dusta. Seandainya tidak dusta, memang benar kau cinta banget sama dia, tapi bukan begitu caranya. Justru itu kalau menurut konsep Islam termasuk meratap, an-niyahah, meratap. Dan meratap dengan cara seperti itu mengakibatkan mayat itu nanti justru akan
Nomor 3, tercelanya menangis di kuburan karena urusan dunia. Sebagaimana sabda Nabi tadi, Nabi mengatakan isbiri, wedok sabaro niku. Kalimat itu menunjukkan bahwa seorang wanita jangan menangis seperti itu di kuburan. Kalau hanya sekedar berlinang air mata, Nabi kan gak akan tahu. Wanita ini tidak menghadap kepada Nabi, Nabi juga tidak menghadap kepada wanita ini. Seandainya menangis hanya berlinang air mata, Nabi gak tahu kalau dia menangis. Tapi pasti wanita ini bukan hanya air matanya yang berlinang, tapi suaranya terdengar oleh Nabi. Bisa jadi geru-geru. Nah, tak ini sangat ulang menjuru otak. Datangnya lahir mati gak sana memang lah. Ada nggak mungkin wanita yang sampai berhari-hari tidak bisa makan, tidak bisa minum, hanya kehilangan bayi yang dilahirkannya. Sesaat setelah melahirkan, bayi itu meninggal, atau meninggal setelah melahirkan bayi itu, entah beberapa saat, berapa hari. Oleh karena itu, wanita itu tidak diperbolehkan sering-sering ziarah kubur karena lemah jiwanya. Terutama ketika yang meninggal itu orang yang sangat dicintainya, baik anaknya atau suaminya atau orang tuanya. Sehingga dia tidak bisa mengendalikan emosi jiwanya. Bisa jadi bukan hanya menangis, tapi dia nerocos. Dia bicara, seakan-akan bicara sama siapa? Mayit. Kayak tidak dianjurkan sering-sering ziarah kubur. Bisa jadi datang ke kubur suaminya. Ya, delok anakmu sandia. Curhat kepada suaminya yang sudah mati di kuburan. Menea anak nikah ya. Emang dia dengar? Enggak dengar. Kadang-kadang anaknya juga begitu. Datang ke kubur bapaknya yang meninggal ya, sambil bicara, ya ini calonku ya di sebelahku ya. Emang delok. Ya aku minta restu ya. Kone anak Solo, iyo, kira-kira gimana? Melayu lah, Melayu. Nah ya, wanita itu lemah jiwanya. Kenapa Nabi tidak menganjurkan untuk sering-sering ziarah kubur? Kalau laki-laki mati tiap hari boleh, silakan untuk mengingat kematian, mendoakan ahli kubur. Antum selama di Madinah, tiap pagi setelah sholat subuh, silakan ziarah kubur ke makam baqi. Dibuka cuma 1 jam, dan setelah sholat asar itu cuma 1 jam saja. Tutup setelah itu. Nggak ada wanita keluyuran di situ, di kuburan makam baqi, nggak ada. Nggak bisa. Kadang yang memaksakan diri itu yang sering diusir orang-orang Iran, ingin masuk, perempuan-perempuan itu. Ya. Jadi apa tadi poinnya tadi? Kalau menangis karena akhirat boleh. Seperti Utsman bin Affan ketika berada di kuburan,
Beliau menangis, jenggotnya sampai basah. Jenggotnya basah. Berarti hebohnya dia menangis. Tapi kenapa beliau menangis? Apa alasannya? Buka Tirmidzi 2308. Diriwayatkan dari siapa? Hani, mantan budak Utsman radhiyallahu taala. Dikatakan kepada Utsman bin Affan, hingga jenggotnya basah. Terus lalu ada yang berkata kepadanya, jika surga dan neraka diingatkan kepadamu, kamu tidak menangis. Surga dan neraka diingatkan kepada engkau, wahai Utsman, kau tidak menangis. Akan tetapi kenapa dirimu menangis karena kuburan ini? Kenapa kau menangis karena kuburan ini? Apa jawab beliau? Utsman mengatakan bahwa Rasulullah SAW akan bersabda, Apa sabda Rasul SAW? sesungguhnya kuburan itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat nanti. Jika seseorang selamat darinya, maka tempat setelahnya akan lebih mudah baginya. Jika dia tidak selamat darinya, maka tempat setelahnya akan lebih mengerikan baginya. Nah, itu sabda Rasulullah yang diingat oleh Utsman bin Affan, sehingga Utsman bin Affan pun menangis. Nabi mengatakan, innal qabra, sesungguhnya kuburan ini adalah manzilun min manazilil akhirah, merupakan terminal pertama di antara terminal-terminal perjalanan akhirat. Faman najah minhu fama ba'dahu aisar min. Maka barang siapa yang selamat dari kubur ini, masa sesudahnya akan lebih mudah. Wa man lam yanju, kata Nabi SAW. Tapi barang siapa yang tidak selamat, lam yanju minhu, dari kuburan ini, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka sesudahnya akan lebih dahsyat, lebih mengerikan darinya. Berarti ini mengingat dunia apa mengingat akhirat, Bu? Nah, silakan nangis nang kuburan, tapi eling akhirat. Ojo eling ditinggal minggat bojoe kata nang kuburan boleh nangis dunia. Baik, nomor berapa sekarang tadi? Ya, perintah bersabar di dalam menghadapi musibah kematian. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah surat kedua pada ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Apa kata Allah? Kekurangan jiwa, berarti musibah apa itu? Kematian. Maka fabashshirhum wa basyiris sabirin, beri kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Jadi diperintah untuk bersabar. Bagaimana caranya? Tadi ada ayat berikutnya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, lanjut nomor 5 apa tadi?
Nabi tidak marah Nabi. Nabi tidak membantah. Ketika wanita itu mengatakan apa? Fa innaka lam tusab bi musibati. Fa innaka lam tusab bi musibati. Kalau bahasa kita kon burung ngrasakno sing tak rasakno. Karo yo kon musibahku iki. Kalau wong dikai musibah kaya aku, dia merasa paling apa? Paling menderita hidupnya, merasa dirinya paling menderita. Jadi itulah wanita itu lebih menonjol perasaannya. Makanya gampang baper dia kan, baperan. Nabi nggak marah, si wanita ini baper, Nabi nggak ikut baper, didiamin. Nabi biarkan begitu saja, Nabi langsung pulang. Coba kalau kita, kalau ditutur itu tahu aku disopo, ya. Kalau kita Nabi, kau niku dikandani, bantah kau niku. Kau niku lo ngomong mbek sopo, aku itu delon-delon. Itu kalau kita Nabi enggak. Tugas Nabi menyampaikan, wa ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kau wahai wanita, bersabarlah. Kau ngomong kau dulu ngerasa kau sing tak rasa. Bisa begitu. Tapi Nabi tidak marah. Itulah kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Membiarkan, mendiamkan orang yang membantahnya. Karena Nabi tahu ya. Karena ini si wanita ini lagi diliputi, dikuasai oleh perasaan. Akhirnya ketika saat kesadaran itu lebih menguasai dirinya, baru apalagi setelah diberitahu apa yang tadi ngomong itu siapa? Adalah Kanjeng Nabi. Saya takut ada main jam 10. Jadi, karena memang tugas Nabi itu apa? Hanya menyampaikan. Buka surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabis sa'ir. Apa kata Allah? Jadi Nabi tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang siapa penghuni, kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka jahim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebagai basyirah, mubasyirina wa mundhirin, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Dalam surah Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra. Qul la amliku li nafsi
لأستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Apa kata Allah? Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak aku mendapatkan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang baik, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudorotan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya, dua ayat itu sudah mencukupi. Baik, nomor Diperbolehkan meminta maaf kepada orang yang tidak diterima nasihatnya dengan baik. ya. Oleh karena itu Nabi tetap tidak menolak kehadiran wanita tersebut datang ke rumahnya untuk memberikan klarifikasi. Walaupun tidak ada statement minta maaf di situ dalam hadis, cukup dengan kalimat wanita itu ketika mengatakan la a'rifka, sungguh aku tidak mengerti, tidak mengetahui kalau yang berbicara tadi itu engkau wahai Rasul. Nabi tidak mengucapkan kata-kata kecuali fokus kepada nasihat. Justru Nabi mengatakan apa di situ? Innamas sabra, sesungguhnya kesabaran itu adalah inda sadmatil ula. Innamas sabra, sesungguhnya kesabaran itu hanyalah inda sadmatil ula. Nabi tidak mengatakan apapun. Tadi Nabi tidak mengatakan ya udah nggak apa-apa, lain kali kalau ngomong lihat-lihat dulu ya. Lu nggak tahu ngadepin siapa lu, misalnya begitu. Nggak begitu Nabi. Nabi fokus memberikan nasihat. Antara nasihat yang pertama dengan kedua ini berbeda. Nasihat pertama apa kata Nabi? Ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ketika dia datang kemudian mengatakan bahwa aku tidak tahu ternyata engkau yang bicara tadi itu wahai Rasul, Nabi tidak mengatakan ya wis gak apa-apa. Enggak. Nabi tetap fokus memberi nasihat. Maka beliau mengucapkan innamas sabr, sesungguhnya kesabaran itu inda sadmatil ula, yaitu pada saat pukulan pertama kali. Ini diantara yakni kelembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjut. Nabi bukan raja, tetapi pemimpin umat yang lainnya tidak perlu belajar. Iya. Nabi pemimpin umat, tidak ada pengawal, tidak ada penggawa, tidak ada pas pampres, nggak ada. Rumahnya Nabi itu siapapun boleh masuk. Cuman nggak setiap orang bisa masuk. Karena orang itu merasa dirinya nggak pantas kadang masuk ke rumah Nabi. Enggan, sungkan, bahkan takut. Segala macam ini yang terjadi pada diri setiap orang. Kenapa kok tidak bludas-bludus ya? Coba ada orang zaman sekarang misalnya, ada ahli pengobatan, penyembuh dari segala penyakit gratis, ya. Gemeruduk aja. Atau bahkan kalau dia raja, apalagi rajanya zalim, ya. Takut nggak orang datang ke rumah atau ke istana? Takut. Kenapa? Karena takut ada orang yang balas dendam. Karena Nabi tidak punya masalah dengan rakyat, dicintai oleh kaum muslimin.
Jadi nggak ada beban. Makanya kalau ada rumah yang tiap hari itu tertutup rapat, kalau ada orang tamu datang itu mesti berlapis-lapis apanya? Ya pakai protokoler. Pertama ngepel dulu, bikin appointment dulu, nanti sampai di sana nemui siapa dulu. Nggak bisa langsung, harus berlapis-lapis protokolnya. Tadi pakai protokol ya? Nggak pakai. Jadi Nabi SAW adalah pemimpin umat dan Nabi tidak sombong. 3495. Tiga empat sembilan enam ya. Apa katanya? Apa sabda beliau? Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak keturunan Adam. Wala fakhra, dan aku tidak sombong. Dan aku adalah orang yang pertama di muka bumi dibangkitkan pada hari kiamat dan tidak sombong. Wa ana awwalu man tanshaqqul ardu. Aku adalah orang pertama yang bumi dibelah. Ya. Tanshaqqul ardu anhu yaumal qiyamah, artinya beliau dibangkitkan dari kuburnya pertama kali. Wa ana wala fakhra, dan aku tidak sombong. Terus Aku adalah orang pertama yang memberi syafaat dan dimintai syafaat dan tidak sombong. iya. Wa ana awwalu syafi'in. Aku adalah orang pertama yang memberi syafaat. Wa awwalu musyaffa', dan orang yang pertama kali diminta untuk memberikan syafaat. Wala fakhra, aku tidak membanggakan diriku. Aku tidak sombong. Terus Bendera suci berada di tanganku pada hari kiamat dan aku tidak sombong. wadiwaul hamdi biyadi, dan bendera pujian itu ada di tanganku nanti pada hari kiamat. Wala fakhra, aku pun tidak sombong atau membanggakan diri. Itu. Nabi rumahnya biasa. Nah, kayak kita aja sedikit berubah gitu, jadi orang paling kaya misalnya aja udah berubah nggak rumah? Depannya siapa yang jaga? Herder. Baik, nomor berapa? Lanjut. Itulah kesabaran yang bernilai sangat tinggi ketika saat pertama kali, pada detik-detik pertama kali menimpa. Dengar kabar Tri, halo, assalamualaikum Bu. Anak ada apa ya? Suami ibu. Hai, ada apa suamiku? Suami ibu. Dia ngomong, kenapa suamiku? Suami ibu. Kalau ngomong begitu, kenapa? Kawin laki ngawuran. Suami ibu kecelakaan, kakinya putus. Itu detik pertama kali mendengarkan musibah itu kalau dia bisa sabar, itu namanya yang disebut dengan kesabaran tertinggi pada saat pukulan pertama. Atau dengar kabar kalau suaminya
melihat. Saat pertama kali dia dengar, itulah pada saat pukulan pertama. Saat kali dia pertama melihat, saat pertama kali dia mendengar, saat pertama kali dia merasakan, itu pukulan pertama. Kalau sudah berjam-jam berlalu, berhari-hari, hari-hari berlalu, ada yang ngedem-ngedem ini, ya sabar, muka-muka oleh sendiri, iya cincin sana, ya sabar ya Allah. Sabar, sampai ganti anak, sampai itu oleh warisan seperapat dari kamu tak soalnya sampai ganti anak di bujumu. Ya, kalau punya anak seperempat, karena kan punya anak seperempat itu banyak apa dikit? Ya, kalau sudah dibicarakan itu udah beda. Jadi ketika hari berlalu, jam detik berlalu, banyak orang datang memberikan apa? Support, memberikan ya bela sungkawa istilahnya. Sabar, ini sudah ketetapan Allah. Kalau dia bisa sabar, setelah hari berlalu sudah banyak temannya, wajar dong. Tapi ketika pertama kali seakan-akan tidak ada orang lain di muka bumi kecuali dia, seakan-akan dia seorang satu-satunya yang mendapatkan musibah itu. Kalau dia bisa tegar, gak geblak waktu apa geblak itu? Pingsan. Nah, itu kurang sabarnya itu Bu, kalau sampai pingsan. Tapi dia tegar, tetap bernafas walaupun jantungnya berdetak dengan kencang, tapi nafasnya ya, langsung diserahkan secara vertikal ke Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nangis wajar ya. Tapi kalau sampai bengok-bengok, paling ngono rambutnya diuri-uri, ya lambene disuwek-suwek, menampar pipi, apalagi sampai bentus sirah batu nang tembok. Nah, itu kelihatan tingkat sabar. Padahal itu justru penilaian tertinggi. Nah, ya, hadis Nabi tadi disebutkan innamas sabr, sesungguhnya kesabaran itu inda sadmatil ula, yaitu pada saat pukulan yang pertama kali. Makanya diperintahkan untuk dikuatkan. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Apa kata Allah? Kuatkanlah kesabaranmu, kuatkanlah ya, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Terus ya, lanjut. Nah, sekarang ke hadis berikutnya. Dua. Hadis yang ke-32 bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Wa an Abi
Salamah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, ma li 'abdin mu'min, tidaklah bagi hambaku seorang mukmin, indi jazaa'un, pada sisiku terdapat pahala jaza bagi mereka, idza qabadtu safiyahu, jika aku mengambil atau mematikan kekasihnya, min ahli dunia, dari ahli dunia atau keluarganya di dunia, summa iktasabahu, kemudian dia berharap pahala dariku, illal jannah, niscaya aku akan berikan dia surga. Hadis riwayat Bukhari. Ini termasuk hadis qudsi Bapak Ibu, karena Allah berfirman bahwasannya seorang mukmin yang dia bisa bersabar ketika diambil orang yang dicintainya, dan dia istiqomah di dalam kesabaran itu, maka Allah akan menjamin baginya memperoleh surga. Saya ulang lagi, ma li abdil mu'min indi jazaa'un, tidak ada balasan bagi seorang hambaku yang mukmin di sisiku, idza qabadtu safiyan, jika aku mengambil kekasihnya, min ahli dunia, dari ahli dunia. Mungkin di sini adalah siapa? Mungkin orang tuanya, mungkin anaknya, mungkin pasangan hidupnya, suami atau istri. Bahkan ada yang mentakwil hadis ini, Sofia, kekasihnya itu adalah apa? Kedua matanya. Karena setiap manusia itu pasti cinta kepada kedua matanya. Artinya orang yang diuji oleh Allah dengan buta, diambil penglihatannya oleh Allah, dijanjikan surga. Ada yang mentakwil hadis ini, Sofia, yaitu apa? Kekasih kedua mata. Idza qabadtu Sofia, jika aku mengambil kekasihnya, min ahli dunia, dari orang-orang dunia, iktasabahu, jika dia berharap mendapatkan pahala, berarti dia sabar. Illal jannah, melainkan dia akan mendapatkan surga. Faedah dari hadis ini yang pertama, keutamaan seorang mukmin di sisi Allah.
Yang kedua, hakikat segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia adalah milik Allah. Yang ketiga, bolehnya mencintai dan menjadikan kekasih di antara ahli dunia. Nomor hilangnya hilangnya sesuatu yang dicintai dari ahli dunia adalah bagian dari ujian Allah. Yang ke-5, ujian yang menimpa seorang hamba adalah dalam rangka untuk
mendapatkan pahala dari sisi Allah. Nomor 6. Balasan terbaik atau pahala terbaik di sisi Allah dari sikap kesabaran manusia ketika ditimpa musibah, tidak lain adalah surga. Coba dibaca yang terakhir. Balasan atau pahala terbaik di sisi Allah dari sikap kesabaran manusia ketika ditimpa musibah tidak lain adalah surga. Ya, baik, nomor 1. Terutama seorang mukmin di sisi Allah. Ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa orang mukmin itu memiliki keutamaan. Karena Allah mengatakan, "Ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un." Tidak ada balasan bagi seorang hambaku yang mukmin di sisiku. Ini benar menunjukkan keutamaan siapa orang mukmin. Dalam surah Al-Anfal surah 8, bagaimana ciri-ciri orang mukmin itu digambarkan mulai dari ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah mengungkapkan hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya ditambahkan iman mereka kepadanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Itu ciri-ciri karakter dari orang mukmin. Jadi perilakunya bagaimana? Ayat berikutnya. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Ya, lengkap sudah. Bagaimana dia sikapnya di dunia, bagaimana perilakunya di dunia, kemudian bagaimana stempel yang Allah berikan kepada mereka. Allah katakan humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang mukmin yang sebenarnya. Lahum darajatun 'indallah. Mereka mendapatkan derajat di sisi Allah, wa maghfirah dan ampunan, wa rizqun karim
dan rezeki yang mulia. Apa rezeki yang mulia? Surga. Nomor 2. Hakikat segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia adalah milik Allah. Hakikat segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia itu adalah milik Allah. Kita ini hanya hak guna pakai. Kalau sewaktu-waktu Allah mengambilnya, kita nggak bisa menahan, nggak bisa menolak. Punya kekuatan apa kita menolak? Nggak bisa. Makanya semuanya ini adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa yang di bumi. Buka Ali Imran 109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Ya. Banyak ayat-ayat seperti ini. 109. Baca di 189. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Banyak ayat-ayat seperti ini kita jumpai dalam Al-Quran. Surat At-Taubah masukkan 116. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumiit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, yang menghidupkan dan mematikan, dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Ya, bahkan yang ada di tubuh kita semuanya ini milik Allah. Mata kita, telinga kita, ginjal kita, milik siapa? Halo? Lu ngono kok lancang arep didonor. Wis izin nang Allah taruh donornya ginjal. Itu milik Allah, kamu dapat izin nggak sama Allah? Ya. Semua kan diminta tanggung jawab. Nggak izin. Nanti kalau dibiarkan berdonor, akhirnya lama-lama ada orang yang bosan melarang, akhirnya jualan. Berapa satu? Berapa? Satu berapa? Satu ginjal berapa? Ikuti dunia pendonoran ginjal, jual beli. Barangkali ada orang bosan melarat ya, ginjal kuloro tak dol situ saem titik apa ya saem titik ya apa nih 100 miliar mau mulai mikir deh
Nggak boleh. Karena dia nggak bisa regenerasi. Kecuali yang bisa regenerasi apa? Darah. Boleh. Para ulama membolehkan donor darah. Setelah diambil, itu kan ada kadarnya, tidak semuanya. Kabeh disedot ya mati. Itu pun ada batasnya. Dan itu pun bisa regenerasi. Habis donor kamu makan apa? Iku ngombene rek mangane. Protein ya. Minumnya kasih telur, kasih kacang hijau, kasih susu. Sate. Soal mari donor sampai jaluk sate. Iki pendonor likri. Ani-ani kayak susu tak kelem jalur sate. Ya, jadi milik Allah. Makanya jangan gampang-gampang kita lantas berwasiat. Nanti kalau saya mati, tubuh saya wasiatkan bahwa tubuh saya ini nanti biar dijadikan praktek di fakultas kedokteran untuk dipakai praktikum. Silakan, saya wakafkan tubuh saya untuk fakultas kedokteran biar dia deredel nggak apa-apa. Emang itu punya kamu? Nggak boleh, milik Allah. Maka kita harus minta izin dari pemiliknya. Sudahkah kita mendapatkan izin? Baik, nomor berapa lanjut? Boleh dong. Boleh nggak? Hah? Iya. Kata Allah dalam Ali Imran ayat yang ke-14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal itu kepada kita. Bukan sebagai pemilik mutlak. Tapi hanya sebagai apa? Pemegang pemegang amanah. Karena semua itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Secara legal formal di dunia di hadapan manusia, wah pemilik sah. Diatur dalam Islam. Akan tetapi hakikat semuanya adalah milik Allah. Maka ketika itu diambil, itu bagian dari ujian. Akankah kita berburuk sangka atau berbaik sangka kepada Allah? Ataukah kita justru taat ataukah justru durhaka bermaksiat kepada Allah? Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Itu kan. Jadi ujian. Makanya Allah berkuasa melakukan segala sesuatu. Kata Allah dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah? Baca Bu. Al-Mulk 67 ayat 1. Di tangannya adalah kerajaan. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Kekuasaan itu adalah pemberian Allah dan kekuasaan itu bisa dicabut oleh Allah. Ingat, yang memberi kekuasaan itu bukan rakyat. Siapa? Allah yang memberi. Hakikatnya. Bisa jadi Allah itu memberi kekuasaan, kerajaan kepada orang-orang yang baik. Tapi bisa jadi Allah itu memberi kerajaan, kekuasaan kepada orang-orang yang jelek. Kadang diberikan kepada orang yang zalim, kadang diberikan kepada orang yang adil.
memberi kekuasaan itu Allah, bukan manusia. Ketika semua itu dicabut oleh Allah, diambil oleh Allah, maka disitulah nanti akan tampak siapa manusia itu yang benar-benar taat kepada Allah, yang terbaik amalnya. Pada ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa kata Allah? Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Wa huwal azizul ghafur. Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Agung. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Lanjut, nomor berapa sekarang? Ujian yang menimpa seorang hamba adalah dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah. Ya. Semua itu dalam rangka untuk mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat ke-7, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Iya. Siapa yang terbaik amalnya? Allah jadikan dunia ini sebagai apa? Ujian. Di bumi ini dijadikan juga sebagai ujian dengan perhiasan-perhiasan yang ada di muka bumi ini. Berikut, Balasan atau pahala terbaik di sisi Allah dari sikap kesabaran manusia ketika ditimpa musibah tidak lain adalah surga. ya, tidak ada balasan yang terbaik melainkan adalah surga. Dalam surah Ali Imran tadi ayat 14, dzalika mata'ul hayatid dunya, inilah kesenangan hidup di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan pada sisi Allah lah yaitu tempat kembali yang terbaik. Apa tempat kembali yang terbaik? Yaitu surga. Demikian pula di dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57, ada ayat yang ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa kata Allah? Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, riasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi
Wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat ada azab, tapi di situ juga wa maghfiratun, ada maghfirah, ampunan. Maghfiratun minallah, ampunan dari Allah. Wa ridwan, dan juga keridhaan Allah. Maka diperintah kita bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Ayat berikutnya 21. Nomor berikutnya. Alhamdulillah. Saya pikir cukup, tidak ada pertanyaan. Sudah jam 11 kurang. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.